saya cinta. Siapapun yang menjadi anak saya akan mencintainya tanpa harus menjadi murid saya. Bagi saya cinta adalah solusi dalam pendidikan. Kalau seorang guru itu mencintai profesinya, mencintai anaknya, dia akan mencari cara bagaimana caranya si anak ini bahagia pada saat belajar. Sehingga dia setelah bahagia dia bisa mengembangkan dirinya. Makanya saya bilang sama anak-anak itu, nak, memang kalian itu tidak pernah terlahir dari rahim saya, tapi kalian itu terlahir dari hati saya. Jadi saya berkeyakinan begini, sebermasalah apapun anak, ketika orang tuanya masih bisa diajak bersinergi, insya Allah aman. Ketika Tuhan itu udah menitipkan ilmu untuk kita jadi seorang guru, maka nggak boleh pilih-pilih. Maksudnya dalam artian pilih-pilih ini ya, hanya yang pintar aja yang diterima misalnya. Jadi sih, setiap anak itu unik dan satu-satunya di dunia. Jadi hanya butuh cinta dan kesabaran aja. Welcome back to Janitra Media Inspirative Talk. Saya hari ini ngerasa I feel honor. Yes, I feel honor. Aku ngerasa excited ya, karena ada sosok yang aku bilang kalau misalnya mau kita bahasain orang gila, iya benar orang gila gitu ya. Tapi gila in a good way. Jadi beliau ini adalah seseorang yang sangat amat concern dengan dunia pendidikan. She really concerned pada anak-anak ya. Dan dia membuat sesuatu yang sangat luar biasa, I would say. Dia membuat sesuatu yang sangat berbeda, again in a good way. Dan aku setelah ngobrol sama beliau sedikit tadi, aku sempat berpikir, I wish everybody could do the same. Penasaran? Penasaran? Boleh keep it up for Kak Istiana Sandi, atau yang boleh kita kenal dengan nama Kak Iting. Gitu ya. Aku kalau nge-host harus ada tim hore. Kalau nggak ada tim hore aku merasa layu. Jadi inilah Kak Iting. Apa kabar Kak Iting? Alhamdulillah baik, Mbak Rizka. Ini padahal sibuk ya, tapi bisa nyuri-nyuri waktu untuk hadir di sini. Dan ini kalian bener-bener wajib dengerin, wajib banget, karena ini bekal banget buat teman-teman semuanya. Kak Iting, ini basic question. Kak Iting sebetulnya aslinya dari mana sih? Asli Sumenep. Asli Sumenep. Asli Satelit, dari kecil di sini. Iya. Terus pernah hidup di luar negeri? Enggak, di Malang. Pernah hidup di Malang. Itu dari umur berapa? 2002 hingga 2010 kalau nggak salah. Itu kuliah dan sempat kerja di sana. Sana. Terus kenapa balik lagi ke Sumenep? Balik, suami kan keterima PNS di sini, jadi balik. Udah, cuman awal pertama kali nyampe sini tuh sempat berdua nangis tuh di kamar tuh. Kenapa begitu? Kok gini ya pendidikan di Sumenep gitu. Iya. Kok gini ya anak remajanya, mungkin karena sempat di Malang ya, di kota pendidikan. Iya. Padahal saya asli Sumenep, cuman lama kan. Akhirnya ya kita bikin sesuatu. Oke, backgroundnya apa sih Kak Iting? Sama-sama pendidikan, saya berdua. Saya pendidikan bahasa Inggris. Oke. Jadi kalau misalnya Jamaders wondering, siapa sih Kak Iting ini? Kak Iting ini adalah the woman behind Binar. Ya, jadi aku agak sedikit kecewa karena aku baru tahu sebenarnya namanya Binar. Aku punya teman dan dia baru cerita sama aku tentang Binar setelah anakku masuk SMP. Nah, makanya dari situ aku langsung, lu emang ya, kenapa sih baru ngomong sama gue sekarang? Boleh cerita sedikit gak, Kak Iting, Binar itu apa sih?
Binar Junior High School itu adalah sekolah SMP Islam sebenarnya. Yang kami dirikan itu dengan cita-cita ingin memberikan warna baru di Sumeneb. Jadi prinsipnya kalau di Binar itu every child is unique and limited edition. Jadi tes masuknya bukan akademik. Oke. Jadi wawancara dengan orang tuanya, wawancara dengan anaknya, kemudian ada Wawancara pemetaan. dengan orang tuanya? Iya, ayah dan ibu. Biar kami tahu nih, anak yang akan kami didik selama 3 tahun, bagaimana pola asuhnya di rumah. Oke. Kita harus bersinergi, begitu. Dan selama 3 tahun itu kan kita akan betul-betul cari kelebihan anak ini apa. Di ekornya tadi tuh, setiap anak itu unik dan satu-satunya di dunia. Itu sebabnya di Binar itu prinsipnya education for all, jadi siapapun boleh, yatim duafa boleh, siapapun boleh, bahkan anak inklusi pun boleh. Di sini yatim dan duafa itu gratis 100%, sak buku-bukunya. Gitu. Jadi aku sangat tertarik untuk mengupas lebih jauh Binar itu apa gitu ya. Tapi sebelumnya apa sih yang melatar belakangi Kak Iting akhirnya sampai terbentuklah Binar? Ya, dulu karena pernah jadi kepala sekolah SD sebelumnya, SD Teolotonia. Di SD Teolotonia memang kita menerima siswa inklusi, satu kelas tuh 1. Kemudian ada kekecewaan yang luar biasa di saya pribadi waktu itu ketika anak inklusi saya itu tidak diterima di salah satu sekolah swasta. Gitu. Padahal kan kami kan 6 tahun ya, so betul-betul harus jangan sampai, karena kalau inklusi kan kalau nggak diteruskan, kadang kan kalau masih belum kuat, ini bahaya nanti balik lagi apa yang sudah kita lakukan, intervensi, kemudian internalisasi nilai itu, sehingga dalam hati itu wah kayaknya harus ada sekolah lanjutan waktu itu. Cuman yayasannya tidak berani, akhirnya nekat sama teman-teman sendiri gitu. Cuman kebetulan memang banyak foundernya di awal-awal tuh banyak dokternya. Ya, ini bikin Binar itu dengan semangat bahwa setiap kecerdasan dan potensi anak itu harus dihargai. Nah, jadi kita betul-betul menjadi rumah kedua. Jadi bukan sekedar lembaga pendidikan. Jadi Binar is more than a school. It is a home. Luar biasa ya. Tapi Kak Iting punya point of view yang berbeda seperti ini. Apa yang membentuk Kak Iting sampai as I told you before kan, banyak sekali orang yang concern, tapi hanya sekedar concern, nggak komit. Kenapa Kak Iting sampai bisa komit sebegininya gitu loh? Jadi perjalanan hidup membawa saya menyadari bahwa salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan, persoalan sosial dan lain sebagainya itu adalah pendidikan. Jadi waktu kuliah saya pernah dengan anak jalanan, pernah juga dengan anak tetangga. Pokoknya saya selalu berusaha ketika murid saya yang satu ini udah selesai, sudah nggak les gitu, lesnya gratis, maka saya harus cari lain gitu. Saya harus tetap mengikuti perkembangan anak dan remaja. Sehingga ketika itu sebagai cara untuk menguji idealisme saya, apakah saya itu menjadi guru sebagai profesi aja atau memang karena ini adalah jalan hidup saya. Dan saya memilih itu sebagai jalan hidup, bukan sebagai profesi. Hingga saat ini saya nggak sertifikasi atau biasa saja saya. Tapi kalau kita flashback ke zamannya Kak Iting kecil, zaman sekolahnya Kak Iting, were you happy? I was sangat bahagia. Hanya saja memang ada beberapa fase-fase hidup saya itu yang tidak nyaman gitu. Termasuk bertemu dengan orang yang keliru, termasuk orang tua saya bercerai. Maka saya waktu itu pada saat saya menjadi guru, sebisa mungkin saya bisa memeluk anak-anak korban perceraian sehingga kemudian dia merasa bahwa it's okay, hidup tidak akan berakhir walaupun orang tua kita berpisah. Kita akan bisa membuktikan kepada dunia bahwa life is great, you are great, and you can do the best for this life gitu. Ya banyak sih, jadi saya juga nggak tahu apa sih.
Tuhan menuntun saya ke sini gitu, bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan psikolog yang dulunya pernah tidur sama anak jalanan. Jadi itu betul-betul membentuk mindset saya gitu. Apa jangan-jangan aktivitas zaman kuliah kemarin ya yang mempengaruhi sedikit banyak? Saya bertemu dengan dosen-dosen yang sangat luar biasa memang. Tapi untuk pelajaran tentang hidup saya menemukannya di PII justru, di Pelajari Islam Indonesia. Oke. Tapi dosen saya juga sama sih. Cuman memang ada pernah satu dosen itu pernah sempat mau mematahkan semangat saya. Kamu nggak mungkin dengan apa? Saya kan bilang kalau saya pengen banget tuh Pak, saya punya apa namanya sekolah gitu, yang di situ siapapun boleh sekolah, kalau bisa sih gratis gitu ya, atau sekolah murah begitu. Dosen saya bilang kamu masih belum ketemu dengan realita hidup katanya. Oke. Wah kamu butuh makan dan sebagainya. Tapi saat ini saya mau mengatakan Pak saya bisa. Tapi saya bisa Pak. Tapi emang bener loh Kak, kata dosennya itu tadi. Life is hard. Iya betul, tapi alhamdulillah so far so good aja sih. Maksudnya hingga saat ini saya juga nggak ngambil gaji di Binar gitu ya, dan ya saya sehat aja. Sehat, dan anak-anak saya juga alhamdulillah pendidikannya aman. Kalau bukan money oriented, karena zaman sekarang tuh banyak sekali orang yang menggunakan pendidikan sebagai ladang, ya kan? Ya. Kalau tidak money oriented, terus apa yang bikin Kak Iting konsisten berbuat sesuatu in the name of sosial, kegiatan sosial? Ya karena saya cinta Kak. Saya akan mencintainya tanpa harus menjadi murid saya. Bagi saya cinta adalah solusi dalam pendidikan. Kalau seorang guru itu mencintai profesinya, mencintai anaknya, dia akan mencari cara bagaimana caranya si anak ini bahagia pada saat belajar, sehingga dia setelah bahagia dia bisa mengembangkan dirinya. Makanya di Binar itu salah satu prinsipnya itu adalah bahagia belajar dan mengembangkan diri tiada henti. Tiada henti. Sampai kapanpun, intinya long life learner begitu. Tadi sempat disinggung PII. Apa sih PII tadi? Pelajar Islam Indonesia. Pelajar Islam Indonesia. Organisasi tua, organisasi pelajar. Tahun 47 lahirnya. Seperti HMI, tapi kalau HMI kan buat mahasiswa, ini buat pelajar. Saya kebetulan dari SMP. Oke. Seberapa besar peran PII untuk menjadikan Kak Iting sekarang? Sangat besar. Jadi karena memang sejak SMP saya ketua OSIS dulu ya. Di SMP itu saya ketua OSIS, terus kemudian aktif di PII. Jadi di sekolah saya aktif di organisasi, di luar juga ya. Saya betul-betul ditempa bagaimana waktu masih SMP saya harus cari dana, saya bikin proposal, saya bertemu dengan orang yang mungkin tidak nyaman di hati saya. Termasuk saya bertemu dengan teman-teman yang dari yang katakanlah aman secara attitude sampai yang make gitu. Itu adalah bagi saya adalah sekolah kehidupan yang banyak sekali membentuk idealisme saya. Membantu. Tapi sampai sekarang masih di PII? Saya alumninya, saya support penuh anak-anak murid-murid saya di situ. Kebetulan memang tujuannya sama. Jadi tujuannya PII itu kan kesempurnaan pendidikan dan kebudayaan. Makanya konsennya Binar itu kan tidak hanya pendidikan, Mbak, tapi juga budaya. Anak-anak kami kenalin, saya sampai merinding. Kami kenalkan dengan bahasa halus Madura. Kita ada program Jumat Sabtu menggunakan bahasa Madura. Kemudian terbukti juga kami kemarin dari 7 mata lomba itu 3 juara 1 itu dari Binar, FTBI, Festival Tunas Bahasa Ibu. Terus kemudian kami juga mengenalkan mereka dengan budaya yang mungkin anak nggak banyak tahu, tari sintong. Kemudian tari sintong itu di pesisir. Jadi kalau di Aceh ada tari saman, itu tari sintong. Cowok-cowok yang nari. Terus kemudian ada juga kami kenalkan sama topeng deleng. Apalagi? Topeng deleng. Kayak wayang tapi wayang orang ya. Semoga saya tidak salah mendeskripsikan. Jadi anak-anak itu harus mengenal budayanya, local wisdom, tapi berpikirnya tetap global.
Kenapa kok kemudian akhirnya di Binar itu setelah kita kokohkan adabnya, kita akan juga belajar tentang SDGs, Mbak, Sustainable Development Goals. Jadi 17 tema yang menjadi concern dunia saat ini, anak-anak saya harus tahu bagaimana agar mereka nanti sudah siap pada saat bertemu dengan masanya di mana bensin nggak ada misalnya. Itu kan salah satu concernnya 17 tema di Sustainable Development SDGs itu. Jadi di Binar itu pakai itu. Di Binar itu ada 3 kurikulum. Kurikulum utamanya itu kurikulum adab. Kurikulum umumnya itu kita pakai kurikulum merdeka yang kita mengikuti pemerintah pokoknya. Kurikulumnya apa itu? Kita pasti akan update. Nah, kita punya ada kurikulum itu namanya tema pembelajarannya itu kita SDGs, Sustainable Development Goals. Ini yang membuat setiap minggu 1 kali anak-anak itu observasi lapangan dan atau mendatangkan guru tamu terkait SDGs. Bahkan kami observasi terjauh itu ke Pelindo Surabaya dan Kebun Raya Purwodadi untuk observasi bukan rekreasi. Terus kemudian ada kurikulum bakat. Nah, di sini yang kita sampai akhirnya kenapa kok di Binar itu hanya menerima 20 anak, satu kelasnya ada dipegang oleh 2 orang. Karena kami mendirinya customize sesuai dengan bakatnya. Jadi 20 anak yang pegang 2 orang. Iya. 20 anak. 20 orang dan kita jadi kan customize pendidikannya. Jadi nggak bisa kita mendidik anak yang ukurannya XL dikasih S, seksi dong. Atau misalnya kalau kita kata kasih orang yang Sunda S, mereketeng-teng gitu. Apa itu saya malah ini. Kalau yang ukuran S nggak bisa dikasih XL, kedodoran gitu. Jadi kita harus pas memberikan termasuk perhatian. Berlebihan juga nggak boleh gitu ya. Memperhatikan seorang anak dicuekin juga nggak boleh. Gitu. Jadi nggak ada favorite, nggak ada playing favorite di Binar ya? Maksudnya? Biasanya kan, you know lah, di setiap classroom kan ada yang... Enggak, bagi kami setiap anak itu hadir dengan keindahannya masing-masing. Saya punya murid yang menarik itu, dia di SD-nya sampai dicap nggak baik lah sama gurunya, sampai dia pernah diusir gitu ya dari kelasnya. Di Binar dia bisa bikin karena kami sangat menghargai dia ya, jadi dia nyaman. Bahkan memang mungkin matematikanya nggak sekencang temennya, tapi yang membuat saya terenyuh dia bawa bukunya, dia nanya sama gurunya. Ini bagi saya ini antusiasme. Nah, dia mungkin walaupun kasih ulangan juga nggak bakalan dapat 120 gitu. Tapi dia nanya saja, saya udah nangis tuh. Dia nanya, karena saya tahu SD-nya dia kayak apa. Masya Allah, dia nanya. Saya berkali-kali nanya. Setelah itu saya sampai masuk ke kelas itu. Dia ngapain? Nanya, Mbak, nggak ngerti. Karena teman-teman guru manggil saya Mbak ya. Nanya. Saya sampai nggak percaya gitu. Sampai lo tuh saya nangis, ya Allah, anak ini yang dulunya nggak mau belajar sama sekali. And you know what? Waktu Binar Fest kemarin dia bikin karya seni yang luar biasa. Dia bikin bonsai dari kawat. Cantik banget. Nggak seperti bikinan anak SMP. Dan saya beli itu bonsainya. Nah, kamu berapa ininya semuanya? Bonsai dari kawat? Ya, saya beli 2 kali lipat harganya. Saya bahagia banget gitu ngelihat dia berkembang. Saya sampai pada saat di Binar Fest itu saya tepuk-tepuk nah, kamu sudah bisa membuktikan ya kepada orang yang pernah meremehkan kamu. That's your great. Keren tau gak sih? Memang nggak bisa. Dan dia juga bisa bikin bonsai yang hidup. Cuman kan waktu itu waktunya pendek ya. Dia kan harus dia bikin. Dia memang kecerdasannya naturalis, Mbak. Jadi dia suka nanam, apapun yang dia tanam jadi. Beda sama saya, walaupun udah disayang-sayangnya, ya tetap pagi. Saya nggak punya kecerdasan naturalis. Anak ini keren banget. Ada yang kemarin bikin vivarium, bayangkan. Dia sampai motong kacanya sendiri, itu keren banget. Dia sampai ada kalau di biologi itu ya, yang zat binatang pengurainya itu ada di vivarium itu. Kenapa dia bikin vivarium? Karena dia suka banget dengan hewan reptil. Dia bikinkan kandangnya. Jadi dia kayak ekosistem kan. Ada ada batu-batunya, ada air terjunnya gitu. Anak SMP. Itu luar biasa banget. Banget. Gila. Tapi balik lagi ke PI nih. Kemarin di PI sempat menjabat sebagai apa? Terakhir saya di pengurus wilayah sebagai Kabid PPO namanya, pengembangan dan pemberdayaan organisasi. Dari situ begitu terjun ke lapangan, ada yang bikin
nyesel like god damn it. Ya Ternyata ada begini, itu yang kemudian akhirnya mendasari saya juga concern terhadap ini apa namanya, tentang seksual tuh, pendidikan seksual. Jadi waktu itu saya masih ingat betul waktu jadi pengurus wilayah PI Jawa Timur itu, saya setiap minggu itu saya keluar kota. Sabtu Minggu saya keluar kota, ke Surabaya lah, kemana gitu ya. Kalau nggak turun ke bawah itu maksudnya kunjah ke pengurus daerah, saya biasanya rapat. Suatu ketika saya kan memang punya murid yang tetangga sendiri itu ya. Nah, lah kok saya menemukan 2 anak itu kelas 2 SD yang perempuan dan yang laki-laki kelas 1 SD melakukan hubungan suami istri. Dan yang membuat saya tambah shock, si anak ini nggak merasa bahwa itu adalah sebuah perbuatan yang salah. Yang bikin tambah ngeri juga, yang cerita ke saya kan ada yang temennya kelas 1 dan dia yang cerita. Saya tanya, kamu kok bisa tahu juga? Wong saya yang jaga pintu kok tante, katanya. Jadi saya langsung kayak merasa ditampar sama Allah. Ting, tuh lihat, kamu itu keluar kota kemana-mana, ya kan, katanya dakwah gitu kan. Iya. Tetanggamu sendiri. Nah, itu yang membuat saya ya Allah, saya merasa aduh. Akhirnya waktu itu saya bikin program dan keliling menggandeng dokter dan psikolog, bikin program namanya pendidikan kesehatan reproduksi. Gitu. Dan di Pinar juga ada itu, kebetulan kan ada itu di materinya SDGs, yang kami undang dokter itu. Jadi kita nggak boleh tabu tentang pendidikan seksual buat anak, karena kalau misalnya jangan ngomong itu bahaya. Mereka kan cari tahu di tempat lain. Kita sebagai orang tuanya, sebagai gurunya, tinggal bahasanya aja kepada mereka, bagaimana mana saja yang boleh disentuh misalnya, kenapa kok gitu. Itu gak serem itu. Dan saya menemukan kasus itu nggak sekali. Ya, bahkan di Sumenep ini kebetulan saya tuh jadi tempat curhatnya teman-teman ya. Jadi teman-teman guru, kadang orang tua gitu main ke rumah gitu, cerita kalau anaknya gini, anaknya itu. Saya bahkan pernah menemukan kasus itu, ada anak kelas 5 SD itu udah kecanduan video call seks. Iya, dan dia random pokoknya sama siapapun, yang penting dia hasratnya tersalurkan gitu. A girl. Lord. Ya itu, aduh. Jadi kalau membuka tuh banyak sekali kasus itu, dan makanya sedih saya rasanya ketika kemudian kita abai terhadap attitude, tetap akhlak, tetap adab gitu, dan fokus hanya kepada akademik. Itu hati-hati banget. Kadang para pelaku maksudnya ada bahkan yang kasus terakhir yang masalah threesome itu kan, dia kan anak-anak baik-baik tuh, anak-anak berprestasi tuh. Jadi ya yang selalu minta hidayah lah pokoknya, minta petunjuk gitu. Binar itu kan nggak pakai bos, nggak ambil bos, dan yatim duafa gratis sebagainya. Tapi saya tidak pernah sampai sakit urusan ketika tidak ada dana misalnya untuk bangun ya. Tapi saya pernah sakit karena tahu kondisi yang tadi itu. Padahal bukan murid saya ya, tapi saya langsung saya sakit, gak masuk gitu. Sampai tanya suami saya, kenapa? Mbok ya coba dipikir jeru-jeru. Terus apa? Saya bisa apa gitu? Saya bisa apa? Bagaimana nanti kalau Tuhan tanya sama saya, Iting kamu dulu udah melakukan apa? Itu ada anak seperti ini, kamu di mana gitu? Saya jawab apa? Karena kan amanah saya memang mendidik. I thought life is hard. Turns out life is scary, like really scary. Iya, kehidupan saat ini itu luar biasa. Apalagi saya juga punya anak perempuan. Ini shock loh gue loh. Beneran speechless, beneran jadi stres ini gue kepala. Jadi ngeri karena cewek ya. Iya, jadi ngeri gitu loh. Semoga Allah lindungi anak-anak kita. Amin, ya Allah. Tapi I think it takes a lot of courage to be different. Iya, betul. Dan betul banget. Aku adalah salah satu orang yang aku merasa berbeda. Aku merasa aku adalah minoritas juga karena aku aneh. I'm such a freak. Dan aku tahu challenge-nya seperti apa. Nah, Kak Iting bikin Binar, which is beda banget sama sekolah-sekolah pada umumnya di Sumenep ya.
challenge-nya selain financial challenge, ada challenge apa lagi? Tantangan terberatnya justru bukan di uang memang, tapi mindset. Oke. Mindset masyarakat tentang kecerdasan. Bahwa kecerdasan hanya angka-angka di atas rapot itu yang berusaha kami rubah. Bahwa kecerdasan itu juga banyak yang lain. Kayak mbaknya sekarang ini kecerdasan public speaking. Kecerdasan public speaking ini yang ada di sini nih, ada yang kecerdasan visual spasial gitu kan. Iya. Ya itu paling berat tantangannya. Bagaimana memahamkan, karena itu kalau sudah terpatri di masyarakat ke orang tua terus masuk ke anak, kasihan si anak. Kan katanya Einstein itu kan kita nggak bisa menguji anak menguji ikan untuk disamakan ujiannya sama-sama terbang dengan burung. Karena Tuhan menginstalnya beda. Nah itu yang coba kami perjuangkan hingga saat ini. Gitu, mindset. Oke. Dan kayak aku sebagai orang tua murid sering banget menemukan kasus kayak anak-anak saking takutnya nilainya jelek, takut dihukum sama orang tua, takut orang tuanya marah-marah dan lain-lain, akhirnya mereka menghalalkan segala cara untuk dapat nilai bagus, kayak nyontek, ngerpe ya. Iya. Dan itu menurut aku it's sad. Ya, itu akhirnya bukan pendidikan akhirnya. Kita akhirnya kayak didesain untuk mencetak angka. Yes. Ya, itu dia. Jadi menurut Kak Iting sendiri sebetulnya ya, metode belajar yang seperti apa yang efektif untuk diterapkan? Setiap orang itu punya gaya-gaya tersendiri ya. Kalau teorinya kan ada 3 itu. Auditori, visual, kinestetik, tapi pada faktanya kadang itu nyampur kok. Jadi kayak saya itu kan kinestetik sama tergantung ngerjakan apa. Kalau pas lagi ini saya orangnya kinestetik sebenarnya, tapi kalau pas lagi suruh hafalan saya harus sepi. Kalau saya lagi mau ngetik, nggak bisa saya kalau nggak sampai dengerin musik. Keturun, tertidur saat laptopnya. Itu harus mengenali dirinya mana yang nyaman. Tapi yang paling penting adalah setiap anak itu harus punya tahu kenapa sih dia harus belajar. Nah, jadi harus punya kenapa sih saya harus belajar ini gitu loh. Apakah sekedar menggugurkan tanggung jawab atau saya memang butuh di masa depan. Nah, itu yang memang tantangannya guru untuk membuat sehingga dia menjadi long life learner tuh Mbak. Nggak hanya pas di sekolah itu, tapi sampai kapanpun, sampai dia menjadi orang tua, apalagi menjadi orang tua kan nggak ada sekolahnya ya. Sampai jadi orang tua, sampai jadi nenek, itu dia tetap harus belajar. Makanya kan belajarnya sampai liang lahat begitu. Jadi balik lagi gimana caranya bikin anak-anak ini belajar itu bukan karena lu harus dapat nilai segini. Kadang fun learning itu nggak melulu bisa up pengetahuan anak. Nggak mesti. Oh saya kalau ngajar ya fun, kadang ada ice breakingnya, ada ini. Tapi fun learning tidak selalu membuat anak paham dengan apa yang dipelajari. Makanya memang yang perlu di awal adalah kenapa sih? Pertanyaan why itu penting dalam hidup. Kenapa saya hidup? Kenapa saya harus repot-repot bikin binar misalnya? Karena sama teman-teman ya. Karena nggak mudah di yayasan itu kan orang-orang sibuk semua kebetulan. Tapi kami concern gitu dan komit. Nah tapi kalau mereka sudah tahu tujuannya itu apa, itu enak. Tanpa harus disuruh pun dia akan jalan sendiri. Binar ini udah berjalan berapa tahun, Mbak? Ini masuk ke 4. Masuk Jadi ke 4 sudah ya? baru ada lulusannya 1. Cuman SMP aja? Iya. Bikin lah SMA lah? Iya. Atau buat kita? Cita-citanya emang nanti semua jenjang, insya Allah. Oke. Sampai SMA. Tapi so far, apakah Binar sudah memenuhi ekspektasinya Kak Iting? Enggak terlalu, belum sih. Masih belum? Masih from 1 to 10, what's the number now? 85. What? Masih separuhnya berarti? Masih separuh dari ekspektasi? 85 lah, iya. Oke. Masih ada banyak yang pengen dilakukan? Which is? Salah satunya adalah membuat, sebenarnya udah jalan cuman masih belum optimal. Jadi kayak kami di Binar itu kan ada pertemuan sama wali murid ya, rutin. Bahkan rapotannya itu eksklusif Mbak. Jadi ayah ibu datang, kita menjelaskan perkembangan anak gitu, per anak. Jadi bukan klasikal. Tapi saya masih belum puas dengan itu. Jadi
harus ada semacam kayak, dan saya pribadi ya harus belajar tentang parenting, karena parenting itu ilmu yang masih terus berkembang, walaupun ada dasarnya kalau di parenting Islam itu, tapi kan mengikuti perkembangan zaman ya, ya kan. Parenting untuk gen kita dengan gen yang sekarang itu kan nggak sama. Iya. Nah itu yang menurut saya masih belum maksimal di situ. Masih harus diulik lagi Walaupun gitu ya? walaupun kami sudah jalan, cuma bagi saya kita masih belum maksimal. Termasuk pengen banget Binar itu punya wisata edukasi. Nah, jadi dan pengen banget Binar itu tidak berjalan sendiri, tapi siapapun, kebetulan memang sudah banyak yang sudah dibanding ke kami. Maksud saya apapun tuh, ayo pengen banget sinergi gitu. Kami tidak suka berkompetisi, kami suka bersinergi dengan siapapun. Tahun depan lah ya bikin SMA. Jadi saya nggak pusing nyekolahin anak kemana, karena anakku dengan segala malesnya dia udah nggak respect lagi sama sekolah yang dahulu. Sekarang justru yang bikin dia males adalah teman-teman di sekitarnya. Why they doesn't have any manner? Like the teacher is literally teaching, tapi mereka sibuk ngomong sendiri. Ada yang tidur. Why can't they appreciate the teacher? Jadi itu yang jadi masalah sekarang. Berarti anaknya kritis itu sebenarnya. Iya. Ya. Dia tuh rewel banget kalau udah urusan begituan. Makanya dia tuh sampai sekarang nggak pernah punya teman di sekolah. Karena Sahabat dari, ya maksudnya ya? Iya, dari segitu banyak nggak ada yang match my vibe, kata dia. Maka dia, aku di sisi lain aku ngerasa oke, berarti anak gue terhindar dari pergaulan aneh-aneh, tapi di sisi lain juga agak sedikit concern karena takut dia tumbuh menjadi penyendiri, introvert dan lain-lain gitu loh. Tapi ya begitulah. Jadi yuk bikin yuk tahun depan SMA. Saya mau pindah ke Bogor. Iya, saya mau pulang. Balik, Masya Allah, ketemu KDM. Jadi kalau Binar sudah berjalan 4 tahun, Kak Iting sendiri menjadi tenaga pengajar Dari 2006. Wow, udah lama berarti. 2006. Dari 2006 itu sampai sekarang 2025, menurut Kak Iting seharusnya seorang guru ini seperti apa? Seharusnya guru itu selalu minta hidayah sama Allah, agar pada saat dia mengajar itu diberi petunjuk, gitu ya. Kemudian yang kedua, hadir dimanapun, tidak hanya di ruang kelas, itu dengan cinta. Jadi kemudian dia tidak pernah menyerah tuh, tidak pernah menyerah untuk membangun dan mengembangkan anak-anaknya itu. Itu sih. Ya memang jangan takut ribet gitu loh. Karena sebenarnya sejatinya gini, kalau kita menyelamatkan banyak orang, sebenarnya kita menyelamatkan anak kita sebenarnya. Karena kalau siapa saya dulu ya namanya ya, it takes a village to raise a child. Karena kalau misalnya anak kita udah enak nih, udah bagus, kita di parenting bagus ya, tetangga, teman sekolah gitu. Benar. Makanya ketika kita bisa lebih banyak menyelamatkan generasi, sebenarnya itu sejatinya itu menyelamatkan anak kita, sebenarnya anak kandung maksud saya. Iya kan? Semakin banyak yang terselamatkan. Kalau udah anggap misalnya ada 1.000 anak di Indonesia, kemudian yang katakanlah mungkin aman gitu hanya 100, bahaya itu, bisa terbawa. Wah, jadi didiklah mereka seperti kamu mendidik anak kandung. Makanya saya bilang sama anak-anak itu, nak, memang kalian itu tidak pernah terlahir dari rahim saya, tapi kalian itu terlahir dari hati saya. Jadi kalau saya selalu mendoakan mereka setiap hari. Hanya 2 doa saya, ya Allah berikanlah hidayah, yang kedua berikanlah perlindungan terbaik. Saya nggak tahu Allah ijabah atau tidak, tapi saya selalu berusaha mendoakan gitu. Semoga Allah ijabah. Tapi itu susah banget loh, Kak. Iya, enggak sih sebenarnya. Emang nggak capek ya ngurusin anak segitu banyak gitu loh? Saya malah seneng. Saya kadang malah nggak punya hari Minggu. Jadi
pernah nginep di sekolah beberapa kali itu. Tapi saya kan memang karena sama suami ya, partnernya sama di Binar, terus kemudian anak-anak mesti dibawa. Mau dibawa. So far enjoy sih. Apalagi kalau kenal sama remaja itu kan bawaannya happy sebenarnya. Tahu mereka naksir lawan jenis misalnya, cie gitu. Asik, gitaran bareng, apa ya? Ya kayak belum dewasa saya biasanya. Iya. Kayak masih remaja. Iya. Bersolak tua. Betul, pengen imut terus gitu. Tapi seandainya Kak Iting sudah melakukan everything you could, apa artinya kalau di rumah dia tidak mendapatkan porsi yang sama? Jadi menurut Kak Iting, kita sebagai orang tua bagaimana sebaiknya kita bertindak menghadapi anak kita, pengaruh orang tua ini, karena kan kita nggak bisa ini ya, bagaimana dia di-treat di rumah itu akan mempengaruhi bagaimana behavior dia di luar, ya kan? Sulit. Jadi menurut Kak Iting seberapa besar sih pengaruhnya orang tua? Sangat besar. Sangat besar. Jadi itu sebabnya di Binar itu seleksinya adalah juga seleksi orang tua. Jadi kami di awal itu memang wawancara, interview sama wali murid itu. Dan di poinnya adalah bersedia nggak bersinergi gitu. Karena kadang kan dan ketika memang sudah di perjalanan tidak bersinergi, kemudian ya kami biasanya akan melepas. Saya berkeyakinan begini, sebermasalah apapun anak, ketika orang tuanya masih bisa diajak bersinergi, insya Allah aman. Oke. Kayak contoh yang tadi. Oke, iya. Tapi sepintar apapun anak secara akademik ya, ketika orang tuanya cuek, kurang memberikan kasih sayang, tidak memberikan pendidikan, nggak akan jadi nih anak. Ya mungkin dia akan pintar aja, tapi bisa jadi ketika dia sudah dewasa, kepintarannya adalah untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Menipu misalnya, korupsi misalnya. Iya, benar. Begitu. Jadi ada deal-deal yang tertulis nggak sih Kak Iting? Maksudnya ada cara namanya, supaya tetap bersinergi antara orang tua dan we have, dan itu mereka harus tanda tangan bermaterai, namanya jadi kayak fakta integritas. Ya? Iya. Saya terinspirasi itu malah di Al Hikmah Surabaya. Oke. Jadi saya pernah studi banding ke sana dan belajar, dan kami membuat fakta integritas itu. Wow, jadi seandainya ada orang tua murid yang ngerasa keberatan dengan salah satu poin itu gimana? Ya berarti dia nggak bisa lanjut. Gila, sesaklek itu ya? Iya. Jadi biasanya kami sebelum memberikan setelah selesai seleksi gitu ya, kami akan kumpulkan. Biasanya kita kumpulkan, Ibu, terus kami jelaskan nih tentang bagaimana sih remaja. Terus psikologi remaja, psikologi perkembangan remaja, kami juga akan menjelaskan Binar itu seperti apa. Nah, panjenengan kemudian kami sodorkan nih fakta integritas, adakah poin yang mau ditanyakan begitu. Kalau mau oke, setuju, silakan tanda tangan bermaterai, kalau enggak ya sudah. Berarti ini kalau di sekolah lain ada kejadian anak-anak di DO karena dia bermasalah, di Binar karena orang tuanya bermasalah gitu. Lebih tepatnya sih tidak mau bersinergi katanya. Tapi di Binar itu ada jika misalnya ada masalah yang sangat berat gitu ya, kita betul-betul jaga banget, bahkan tidak semua guru tahu, hanya orang-orang tertentu karena ini aib misalnya ya. Maka kita bantu betul agar si anak ini bisa keluar dari traumanya misalnya, agar dia merasa bahwa ya oke lah, itu adalah sebuah kesalahan satu ya, tapi kan dia masih punya kelebihan yang lain gitu. Sudah, yuk bismillah yuk, ayo berbenah bareng. Ini gurunya juga nggak ada yang bagus-bagus amat juga, gurunya juga lagi berproses semua, tidak ada yang, nobody's perfect, right? Tidak ada yang perfect. Akhirnya orang tuanya, bahkan kita akan ngomong sama orang tuanya bagaimana how to treat them at home. Jadi ya, hati-hati Bu, ini remaja loh. Remaja itu nggak seperti anak-anak, tapi juga bukan orang dewasa. Jadi treatnya harus betul. Jadi kalau kayak main layang-layang itu kadang harus betul-betul tarik, kadang harus diulur gitu. Ya, benar-benar. Harus tahu di mana sih masuknya gimana gitu. Jadi ya seperti itu sih.
Jadi kalau misalnya boleh ditarik kesimpulan, Binar ini lahir karena keresahan. Awalnya Dari iya. keresahan nih Kak Iting. Iya, kalau menurut suami saya itu sekolah itu harusnya dibangun oleh idealisme dan gagasan. Bukan karena kepentingan untuk memperkaya misalnya. Jadi di Yayasan Binar Sokla Athena itu kebetulan namanya Yayasan Binar Sokla Athena. Bahasa Madura sebenarnya, Binar Sokla. Nah itu tidak ada itu kita ngasih ke yayasan tuh. Jadi yayasan yang support betul ke lembaga pendidikan. Kebalik Bahkan ya Bun? tanah apa bangunan itu banyak disupport oleh yayasan. Iya, jadi apa ya? Yang menarik juga teman-teman guru tuh ada yang menarik. Jadi beberapa kali itu mau dikasih insentif itu Mbak nggak mau. Jadi kan kita nginep nemenin anak-anak. Iya. Terus saya ngitung sama bendahara saya gitu. Itu langsung tuh salah satu teman guru saya tuh, Mbak mohon maaf, bukannya kami menolak, bukannya saya menolak gitu. Tapi tolong jangan biasakan kami dengan seperti ini. Sudahlah, kami tuh lo seneng di sini. Kami itu nginep di sini nih, ya nemenin anak-anak kami gitu. Nggak usah dibayar gitu. Karena itu kan extra time kan? Iya kan, extra time. Apalagi dia punya balita. Di Binar kan kami sediakan box, ada permainan edukasi bayi, kita jagain bayi mereka gantian gitu ya. Ada tempat mandi bayi juga gitu. Nah, mereka nggak mau gitu. Tapi saya ngomong sama bendara, udah satukan nanti kasih di waktu lebaran. Okay. 2 kali mereka nolak itu. Saya bilang kalian aneh. Pada nggak doyan orang duit gitu. Iya, kadang orang gitu butuh sengaja melakukan sesuatu karena butuh imbalan gitu ya. Kan enggak. Ini apa tapi jangan-jangan bersyukur ini ya? Apa jangan-jangan diseleksi ya? Kalau mau gabung sama Binar, kalian nggak boleh doyan sama duit. Dicari orang-orang yang nggak doyan duit gitu. Pertanyaan yang paling ini biasanya kalau di Binar itu, kalau mau ngelamar itu pasti ada pertanyaan tentang apakah Anda tahu inklusi. Oke. Bagaimana kalau murid Anda seperti ini? Itu ngemek banget bagi saya. Penerimaan terhadap anak yang berbeda itu penting. Iya. Anak yang berbeda ya. Siapapun, artinya gini, ketika Tuhan itu udah menitipkan ilmu untuk kita jadi seorang guru, maka nggak boleh pilih-pilih. Maksudnya dalam artian pilih-pilih ini ya, hanya yang pintar aja yang diterima misalnya. Iya, oke. Seleksinya lebih karena sinergitas ya. Kak Iting lihat apa sih di masa depan? What's your dream Tentang dunia pendidikan? tantangannya semakin luar biasa ya sekarang karena ada AI ya, Iya. ada ke depan kan juga ya itu tadi di SDGs tuh sekarang lahan tambah sedikit, orang-orang banyak yang nggak mau jadi petani dan sebagainya. Itu anak-anak maunya yang instan, mager tapi dapat duit gitu kan, akhirnya kan makanya top up gitu kan dapat duit tuh. Terus atau pinjol dan sebagainya. Memang tantangannya seserem itu sebenarnya. Kalau guru-guru itu masih aja dengan cara mendidiknya di zaman seperti saya dulu, saya maksudnya masih jadi murid, maka anak-anak tidak akan bisa menghadapi tantangannya di masa depan. Makanya berharap banget bahwa walaupun memang sudah mulai ada pembelajaran jarak jauh begitu kan online, saya berharap sekolah tetap harus ada karena anak itu butuh sentuhan. Tapi pernah capek nggak sih Kak Iting? Serius nih? Saya capeknya bukan ke anak-anak sih, lebih ke capek karena dituduh, karena difitnah gitu ya, atau dianggap ya memang saya berbeda ya. Karena kami berbeda sehingga kemudian ada aja gitu. Padahal contoh banyak sih contohnya. Tapi intinya ya itu sih capeknya. Tapi kadang ya ini tantangan yang harus saya hadapi. Masuk iya saya mau menyerah. Terus anak-anak saya gimana? Oke. Jadi itu motivasinya ketika Kak Iting merasa capek. Anak-anak, iya anak-anak. Anak-anak yang ya itu tadi yang sebenarnya bukan anak kandung saya tapi I love them. Iya. Jadi kalau gue berhenti, mereka sama siapa? Iya, siapa yang mengayomi mereka? Hanya Allah yang bisa matikan saya insya Allah. Jadi bahkan ketika saya mati pun cita-cita saya tetap akan ada. Oke. Saya berusaha itu. Jadi doanya saya itu kalau toh misalnya saya harus mati sebelum ini selesai gitu ya, maka titipkanlah idealisme ini kepada orang lain. Luar biasa. Luar biasa.
Tapi kita manusia, kita pasti punya cita-cita, kita pasti punya a dream. Ada pencapaian besar yang masih belum dicapai. Ada. Yaitu? Yang untuk Binar ya? Yes. Ya, iya, Masya Allah ya. Jadi setiap mimpi kami itu tercapai. Pengen ketemu bupati waktu itu, ketemu. Pengen ketemu Kapolres, ketemu. Pengen ketemu Pak Dandim, ketemu. Pengen ketemu Pak Menteri, ketemu. Saat ini yang kami bercita-cita tuh, ya Allah, pengen banget ketemu dengan PBB. Jadi Gede banget itu. Walaupun PBB-nya di Indonesia gitu, karena kami betul-betul mengusung SDGs kan, sesuai dengan konsepnya dengan goals-nya PBB gitu. Anak-anak, bukan saya, anak-anak, agar anak-anak saya sering ketemu orang besar. Nah, mereka harus ketemu banyak orang yang ada yang menarik lagi. Jadi di Binar itu ada anak yang yatim, dia keterima di sekolah di luar kota. Di sekolah negeri di luar kota, kan ada pendaftarannya. Itu kami yang biayai, Mbak. Udah lunas. Jadi secinta itu kami sama anak-anak kami itu. Udah lunas. Ya, itu. Luar biasa ya. Tapi mau masuk Binar gampang apa susah? Gampang sih, Pertanyaan ya sinergi itu. aja. Sinergi aja sebenarnya. Jadi mau sebenarnya ribet apa Binar enggak? itu di mana? Di Kebun Agung. Takutnya masih banyak orang, banyak orang tua yang masuk. sebetulnya, iya makanya jangan sampai ada saya lagi gitu kan yang terlambat, tahu Binarnya itu terlambat. KUD, kalau dulu ada KUD Agen Telur itu ke utara. Nanti akan ketemu ada tulisannya Binar Junior High School setelah gedung Ansor. Gedung GPN Ansor kan. Jadi karena ini sekolah swasta dan nggak pakai dana BOS, jadi of course berbayar ya. Berbayar. Kalau boleh tahu berapa? Jadi SPP-nya Binar itu masuk pertama kali itu 3 jutaan. SPP-nya kan 300. Mulai dari 250 terus 300 gitu ya yang saat ini. Nah, itu tapi ada yang gratis 100% buku-bukunya. Tapi ada juga yang hanya bayar 50.000 gitu. Jadi ada kan waktu itu saya pengen nyekolahkan anak di Binar tapi saya nggak punya uang sebanyak. Oh, welcome, nggak apa-apa. Yang penting panjenengan mau bersinergi. Jadi dari akhirnya dari seleksi juga dia bagus, maksudnya orang tuanya mau bersinergi dan saya bilang panjenengan sanggupnya berapa per bulan? Nggak sanggup bayar nggak apa-apa. Saya terus bilang saya sanggup 50 mem, saya dipanggil mem kan. Oke, 50.000, deal ya, 50.000. Kalau misalnya nanti tidak perjalanan panjenengan nggak ada yang maksudnya nggak cukup gitu ya, sudah nggak usah bayar, tinggal japri aja. Sebenarnya itu memang harus tetap tercover ya. Jadi kalau 50 berarti kan kurang 250. Nah, kami tuh mencari memang. Jadi tetap harus utuh itu. Jadi kalau sekarang ada 77 anak kami, itu kan hampir 20-an itu yang beasiswa. Nah, tapi kami punya orang tua asuh yang tiap bulan tuh ada yang bayar 50.000, 200, ada yang 1 juta. Nah, itu jadi dalam 1 tahun we have to find, harus nyari sekitar hampir 80 juta untuk membiayai anak-anak kami itu. Termasuk lanjutannya tadi itu. Dan setiap baksos terakhir kami kemarin Ramadan dapatnya 77 juta. Nah, itu disebar di desa-desa, terus ke yatim, mana gitu. Anak-anak juga kami ajak belusukan. Intinya gini, seperti apapun kondisi kamu tuh harus berbagi. Berbagi itu nggak harus punya uang, kamu bisa jadi kurir. Kayak saya kan kurir nih kan. Saya kan nggak punya apa-apa, kursi aja nggak punya saya di rumah. Tapi kurir aja. Siapa mungkin banyak orang itu yang lapang ekonominya, dia pengen ngasih cuman nggak tahu kemana gitu loh. Nah, itu jadi Binar sekarang fasilitasi. punya anak didik berapa Kaiting di Binar? 77 orang, kelas 7, 8, kelas 9 9 satu kelas, kelas 8 satu kelas, kelas 7 2 kelas. Dan memang hanya satu gitu? Enggak. Maksudnya kelas 9 memang cuma satu memang kami kelas. mimpinya itu kelas 1 kelas 7, angkatan pertama 2 3 itu memang hanya nerima 1. Angkatan keempat baru nerima 2 dan hanya 2 sampai kapanpun hanya 2 rombel aja. Satu rombel isinya 20. Jadi satu angkatan hanya 40. Dikit banget. Makanya customize tadi itu ngitiknya. Kenapa kok tidak bisa lebih? Dan kelasnya bentuknya UK.
Oke. Jadi interaksinya enak kalau U kan, untuk U. Kadang dicampur, nggak dipisah lagi perempuan nggak. Kami harus tahu siapa naksir siapa. Iya ya. Boleh itu, normal. Iya. Jadi saking concernnya, saking bener-bener seriusnya sampai hal-hal kecil seperti itu dipikirin ya. Iya. Jadi nggak mau serakah Guru-guru ngambil itu banyak. kebiasaan, enggak. Guru-guru tuh udah terbiasa. Istirahat, kita kan ada makan siang guru tuh, Mas. Dan anak-anak dapat MBG dari pemerintah. Jadi mesti yang diomongin tuh anak-anak. Kalau misalnya ada kasus dan harus diselesaikan, kadang kami nggak pulang. Kita duduk dulu deh, duduk dulu. Anak-anak udah pulang, kita duduk dulu. Tapi itu kadang anak-anak nggak segera pulang. Anak-anak tuh betah banget. Jadi kita ngobrol tuh, harus selesai. Nggak bisa ini, nggak selesai nih. Kadang pernah sampai karena kita taunya malam, saya langsung WA di grup, kita harus telepon. Siap Mbak, gitu. Langsung telepon. Ini gimana terus ini solusinya? Udah besok gini-gini nih. Langsung diumumkan di grupnya anak-anak. Nah, besok gini-gini ya. Dan beruntungnya dapat tenaga pengajar yang satu visi. Ya, satu atmosfer yang sama. Nah itu adalah nikmat yang bagi saya tuh itu nggak bisa ditukar dengan apapun ketika bertemu dengan tim yang sangat luar biasa, yang tidak perhitungan terhadap bekerja. Mereka datang juga karena mereka cinta. Itu luar biasa banget itu. Kita pernah sampai flyer 3 itu daftar calon guru, itu nggak ada yang srek dengan visinya Binar itu. Sampai akhirnya ya minta tolong guru terbang. Luar biasa. Kiting sebenarnya luar biasa banget loh. I highly appreciate you. Terima kasih, Masya Allah. I really have so much respect for you. Terakhir Kiting, pesan apa yang mau disampaikan untuk orang tua, untuk para murid, untuk guru-guru? Ya itu tadi sih, setiap anak itu unik dan satu-satunya di dunia. Jadi hanya butuh cinta dan kesabaran aja. Jangan menggunakan subjektivitas kita dalam menjudge anak gitu. Dan saya mengatakan begini bukan saya bisa, enggak. Saya kadang juga masih terbawa emosi subjektif sehingga kemudian solusinya memang saya selalu minta ampun sama Allah. Barangkali saya salah ngomong sama anak-anak saya, makanya saya minta ampun, saya minta hidayah gitu ya. Jangan sampai saya melukai hati mereka misalnya. Jangan sampai mereka nggak bahagia dengan saya gitu. Itu aja sih. Luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Kiting. Aku terharu loh, ternyata ada orang yang sangat amat total all in dan ya masih belajar. Dan ini luar biasa di tengah gempuran agama dan pendidikan menjadi alibi untuk mencari kekayaan. Ada orang-orang seperti Kiting yang benar-benar concern. Panjang umur Kiting. Amin. Semoga Binarnya amin ya Allah. Makin gede. Jadi you can do. Bisa akrobat You keep doing the good things. Amin. You can keep doing terima the good things. Ya Allah. Jadi terima kasih buat kalian semuanya yang dari tadi udah nonton ya. Ini suatu pelajaran yang luar biasa ya. Kalau misalnya aku boleh ngomong, kalau bahasa kasarnya, anak-anak yang nggak bisa ngomong nggak bisa dipaksa untuk ngomong. Anak-anak yang nggak bisa dengar nggak bisa dipaksa untuk mendengar. Jadi touch them in lewat jalan yang berbeda. Jadi nilai jangan dijadikan suatu patokan. Karena kalau misalnya kalian menggali lagi, mungkin mereka punya sesuatu yang lebih yang justru anak-anak yang kalian pikir pintar itu mereka nggak punya. Dan kenapa itulah ada Binar. Thank you, Kiting. Ya, sekali lagi kalian kalau suka sama kontennya jangan suka like, jangan lupa juga komen dan juga subscribe. Kita ketemu lagi di Jamet episode selanjutnya. Janitra Media, informasi yang menginspirasi.
Bye. Terima kasih.